Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh setiap kasih, anugerah, kebaikan dan berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita dan yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita beribadah kepada Tuhan, kita menyanyi. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang masih Tuhan beri. Tapi juga untuk setiap berkat yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Untuk mensyukuri segala berkat yang Tuhan telah anugerahkan, maka inilah kami umat-Mu yang ingin beribadah kepada Tuhan. Di dalamnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, maka kami bermohon kuat kuasa Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan mengerti maksud dan kehendak firman ini, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-5. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah janganlah ragu. Saudaraku, berangkat dari rasa takut, khawatir dan duka cita yang mendalam atas kematian Yesus dan fakta bahwa Maria Magdalena tidak menemukan mayat Yesus di kubur, ia langsung pergi memberitahukan hal tersebut kepada Simon Petrus dan murid yang lain, yang oleh beberapa penafsir murid yang lain ini adalah Yohanes. Dengan berlari, kedua murid ini berangkat menuju kubur Yesus untuk membuktikan kebenaran dari peristiwa yang disampaikan oleh Maria Magdalena, bahwa mayat Yesus sudah tidak ada di kubur tersebut. Dari antara Yohanes dan Petrus, Yohaneslah yang lebih dahulu sampai di kubur Yesus. Namun ia tidak berani untuk masuk ke dalam. Ia hanya memperhatikan dari luar saja.
Mungkin ini karena tradisi yang berlaku saat itu bahwa menyentuh mayat adalah sebuah tindakan yang najis. Tapi juga mungkin sebagai manusia, Yohanes ada rasa takut untuk masuk sendiri ke dalam kubur tersebut. Simon Petruslah yang masuk duluan ke dalam kubur tersebut. Saudaraku, tindakan dari murid yang lain yang oleh beberapa penafsir ini disebut Yohanes adalah bentuk keraguan-raguan. Walaupun mereka sudah pernah mendengar tentang peristiwa kebangkitan Yesus ini, namun tetap ada rasa khawatir, bahkan rasa takut dan juga ragu-ragu tergambar dari Yohanes yang sampai lebih dahulu tapi tidak mau masuk lebih dulu. Saudara-saudara, kadang keraguan dapat menjadi penghambat kita untuk menerima dan melihat kasih dan kebaikan Allah. Karena keraguan yang berlebihan, kadangkala kita buta untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah yang padahal sudah dan sementara Ia nyatakan dan Ia perlihatkan bagi kita. Sebagai manusia mungkin adalah wajar kalau kadang kita diperhadapkan pada beberapa keraguan dalam hidup ini. Tapi jangan sampai keraguan itu akan lebih besar dari rasa percaya kita pada Allah yang mampu memberi dan melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Maka dalam perjalanan hidup ini, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Jangan pernah mempertanyakan apakah Allah akan sanggup menolong dan membantu kita. Karena saudara-saudara, di tengah ketidakmampuan dan ketidaksanggupan kita sebagai manusia yang terbatas, percayalah dengan iman bahwa ada Allah yang mampu dan sanggup melakukan kuasanya yang tidak terbatas itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak takut, tidak khawatir, bahkan tidak ragu-ragu akan kasih kuasa penyertaan Tuhan yang akan Tuhan berlakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, agar dalam segala sesuatu kami akan selalu mengandalkan Tuhan. Dalam segala sesuatu yang akan kami kerjakan dan kami lakukan, kami akan selalu melibatkan Tuhan dan tidak ragu akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka berkatilah kami semua yang sudah mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Tuhan berkati pekerjaan, aktivitas, pelayanan, tugas tanggung jawab kami. Bahkan pun ketika saat ini kami beribadah dengan membawa pergumulan kami masing-masing. Entahkah pergumulan karena masalah pribadi, masalah ekonomi, masalah hubungan, ataupun kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan hadirlah bersama dengan kami, kuatkanlah iman kami, jangan biarkan iman kami goyah, jangan biarkan iman kami lemah oleh sebab pergumulan ini. Maka biar kiranya Tuhan akan menemani kami, menyertai, melindungi dan memberkati kami. Dan seluruh aktivitas kami, apapun yang akan kami lakukan, apapun yang akan kami kerjakan, lindungilah kami, jauhkan kami semua dari mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Inilah kami Tuhan yang mengucap syukur, inilah kami Tuhan yang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan ibadah di saat ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.